Andikan saya jadikan bupati. Ya. Golek jajan bonusnya ngopi, Bung. Ya. Sinambi ngokne musiknya asik. Oh, no. Bengi iki Cangkruan Rebung ngomong ke santri trainer bareng Gus Ayi. Wah. Kalau tenan ya, parian 2 menit langsung jadi. Anyar kayak ini. Anyar. Aku juga gak gelem kalah aku. Iya. Monggo Gus Ayi parian sih. Menghisap rokok, menikmati kopi. Asik. Mari ngobrol-ngobrol UMKM dan koperasi. Asik. Sopo pengen pantun meneh? Oke, mohon maaf ya setelah sekian lama vakum karena Pak Produser ada kendala di properti, silahkan naik gue produksi yang Malang gitu ya. Maka hari ini kita ketemu lagi di Cangkruan Rebung, menghadirkan salah satu narasumber yang sudah diantu-antu agak lama, Gus Ayi, EKE Ahmad atau Ilah. Saya sangat menolak dia panggil kiai. Mending panggil Gus Mawon. Oh, gitu. Nek salah-salah didik sing ngelingno. Gus Ayi anggota fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi B. Tak eling-eling ya. Komisi B. Komisi B, nggih, komisi bagi-bagi. Komisi Barokah. Komisi Barokah. Komisi Benayem gitu ya. Oke. Kesempatan hari ini, sesi malam ini terkait dengan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman di Rebung terutama, terus permintaan dari beberapa orang yang sudah merindukan sentuhan tangan orang-orang muda untuk mikir Jombang itu Gus ya, mikir Jombang karena beliau kan dapilnya juga Jombang dan Mojokerto gitu. Dapil ini kan Gus. Jombang Mojokerto dapil 8 dapat di 8 di Mojokerto. Eling-eling nggih 2024. Sah. Iki urung kampanye jadi tidak melanggar gitu ya. Wong ngajak-ajak gitu. Oke, sebagai pengantar Gus, jadi persoalan-persoalan UMKM, persoalan koperasi, persoalan ya usaha kecil, persoalan industri kecil pelaku itu kan saat ini sedang mulai menata diri lagi setelah situasi pandemi COVID gitu ya. Jadi meskipun kasus COVID masih ada, tapi teman-teman sudah mulai bergeliat gitu ya, sudah menggeliat. Nah, dalam pandangan Gus Ayi, situasi seperti ini sebenarnya dalam situasi yang bagaimana teman-teman ini? Nanti kita baru ngomong soal kebijakan atau sumbang saran dari Gus Ayi sebagai legislatif, kan? Monggo Gus. Kalau terkait dengan kondisi pasca pandemi, selama pandemi memang penurunan ekonomi itu di semua ini hanya sekedar hanya UMKM. Tapi selama pandemi pun UMKM yang berjalan pun juga di tahun-tahun selama pandemi data dari provinsi itu masih besar selama pandemi itu, karena bergeraknya juga sekarang era industri 4.0 ya, teknologi yang sudah semakin mudahkan kita untuk berkomunikasi dengan apa itu pembelian dari baik itu dalam negeri dengan online Instagram, dan itu menjadi hal yang positif juga. Ada peluang yang bisa diambil, segala kreativitas itu bisa diambil oleh teman-teman UMKM dan koperasi, karena itu kita melihat selama pandemi kemarin itu ada sekitar 27 juta, peningkatan 27 juta pengguna internet di luar perkotaan. Oh, itu daerah pinggir ya? Sekitar 27-an. Daerah pinggir itu sekitar seperti kalau dari kota ya peningkatannya sudah hanya nggak terlalu banyak. Tapi itu menjadi hal positif. Ternyata dari situ juga kita banyak melihat sukses story juga. Dari mulai kemarin masa pandemi yang dengan teknologi yang ada itu juga dengan baik, tapi di situ juga dorongan yang ada dari pemerintah, walaupun ada bantuan-bantuan stimulan
itu bagi menurut saya itu terkadang tidak bisa digunakan secara maksimal karena hanya membagikan rata tanpa ada pengembangan UMKM. UMKM itu menjadi salah satu penopang dari perekonomian yang ada khususnya di Jawa Timur itu adalah UMKM. Sampai tahun 2002 ini ada peningkatan sekitar 5%-an dari 57% lah pendapatan untuk masuk ke DWRB dari UMKM itu menjadi hal yang positif. Dan itu bukan peluang-peluang yang bisa saat ini pandemi, saat sekarang juga hanya diteruskan bagi yang punya peluang itu. Cuma tantangannya adalah kondisi perekonomian yang ada di Indonesia, walaupun di Jawa Timur sampai 2022 itu ada peningkatan yang signifikan. Itu dalam kenyataannya UMKM itu saya lihat masih berjalan dengan independen. Banyak UMKM yang sukses itu karena mental entrepreneurnya, kuatnya, uang, dan tidak ada, saya lihat masih kurang. Ada dari pemerintah cuma masih kurang untuk lebih banyak memunculkan UMKM yang lain. Dan potensinya masih sangat besar kalau bisa dari peran pemerintah di wilayah itu dengan kondisi yang saat ini. Artinya kalau membaca yang sebagian Gus Said tadi, karena UMKM adalah salah satu pilar ekonomi yang di pandemi itu malah bangkok gitu ya, malah kuat daripada industri yang lebih besar, maka sebenarnya negara dalam hal ini pemerintah daerah, entah provinsi atau kabupaten punya tanggung jawab lebih untuk mengembangkan mereka itu ya. Ya, mengembangkan dan juga mendampingi dari baik yang sudah UMKM yang sudah berjalan saat ini untuk menjadi naik kelas. Dalam undang-undang yang ada terkait dengan usaha kecil menengah itu kan ada kalau yang omsetnya paling atas itu omsetnya sudah dalam 1 tahun 2,5 miliar itu kan sudah atas. Menengah itu di antara pendapatan sampai di 2,5 itu 300 sampai 2,5 M pendapatannya per tahun. Yang terkecil adalah 300-an bawah sampai ke bawah. Itu yang di Undang-Undang Nomor 2 ini kan juga dijelaskan terkait dengan ini kan kebutuhan untuk memunculkan naik kelas di UMKM, karena untuk ekonomi yang ada selama ini terbukti pandemi itu tetap akan stabil dengan pendapatan yang ada di Jawa Timur itu 52% pendapatan dari UMKM operasi itu. Kita sudah menunjukkan kekuatan ekonomi di wilayah UMKM. Nah, ini terkait dengan ini peran kedewanan Gus Said dulu kita kulik dulu kan. Karena beliau kan bukan di Komisi B, komisi yang membidangi urusan ekonomi termasuk koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, termasuk pertanian, peternakan dan sebagainya Gus ya. Nama-nama hewan itu ya. Nama-nama ikan. Namanya ikan. Nah itu apa yang sudah disampaikan, maksudnya kan anggota legislatif itu kan tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi sebuah kebijakan itu kan. Nah dorongan-dorongan apa yang disampaikan oleh legislatif terutama di Komisi B provinsi itu dalam mendorong pemerintah provinsi atau pemerintah daerah yang lain untuk mengakselerasi atau memfasilitasi apa yang dibutuhkan teman-teman di UKM dan koperasi itu Gus. Ya kita sebagai di legislatif itu kan ada memang kita seringkali di kewajiban kita juga selain reses yang bertemu dengan sama struktur yang ada itu ada juga banyak masukan. Di samping di wilayah selain reses kita kadang juga ngopi-ngopi seperti ini nyantai, banyak masukan yang ada yang itu selalu kita tidak bosan-bosannya untuk kita kawal disampaikan saat kita hearing dengan eksekutif terutama di wilayah komisi yang memang banyak masukan yang di situ sangat dibutuhkan oleh sedulur-sedulur
ngopi lah, kami paling kuat ngopi, seluruh ngopi yang ngopi terkait dengan untuk pemberdayaan ekonomi, butuh terkait dengan baik itu pelatihan, terus tidak hanya pelatihan, tapi juga ada untuk pendampingan, jadi sekedar dibantu pelatihan, tidak lepas. Padahal di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur yang kantornya ada di Juanda, itu ada beberapa program di situ yang memang terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan. Ya ini sekalian saya mensosialisasikan. Oke, monggo. Siap. Jadi tinggal buka aja di websitenya Diskominfo UMKM Jawa Timur itu. Di situ juga ada beberapa, salah satunya terkait dengan si Jawara. Si Jawara itu ada beberapa yang di situ, baik itu adalah pelatihan, terus pendampingan halal, bagaimana keuangan. Jadi termasuk itu kurang perizinan. Itu di Dinas Koperasi UMKM sudah ada. Jadi memang setiap saya juga saya ngobrolkan terkait buka-buka terkait dengan website yang ada. Kemudian itu sehingga dari situ bisa kalau ada namanya saat syaratnya sudah terpenuhi, itu nanti bisa kita bantu dengan awal. Saat kita hirim pun beberapa memang program-program yang terutama salah satu peningkat UMKM, ada bantuan-bantuan kur atau dana yang ada yang sampai beberapa tahun itu penggunanya kurang maksimal, mungkin tidak serap maksimal. Ya itu bisa juga diakses lewat dinas website itu, skop umum UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu ada diajukan aja, memang ada SPADA ya, SPADA yang tadi itu diajukan ke situ, itu bisa untuk peningkatan. Karena banyak sekali UMKM yang ada di masyarakat itu sangat butuh untuk support dana, sehingga bagi saya lihat dengan entrepreneur itu support dana tidak hanya untuk dihabiskan, tapi untuk pengembangan. Itu punya jiwa-jiwa usaha ya, tidak hanya sekedar bantuan. Makanya tadi saya mengatakan bantuan ada untuk dorongan bantuan selama pandemi itu tidak maksimal karena tidak tepat sasaran untuk meningkatkan itu. Hanya agar butuh 3 ibu itu baik kayak orang ya. Dan kadang juga kendala-kendala terkait apa yang kurang atau apa bisa sama kepada kita, nanti kita yang untuk sampaikan ke dinas untuk supaya bisa kita bantu untuk mengawalnya. Ya. Legislatif kan tugasnya gitu, legislatif. Nut untuk pemirsa channel Rebung ini, jadi Gus Ayi siap mengawal gitu ya. Siap mengawal. Sampai teman-teman pelaku UMKM, pelaku koperasi atau pelaku industri kecil lainnya yang belum bisa mengakses fasilitas di provinsi untuk bisa dapat gitu Gus ya. Jadi di aplikasi di submit, nanti lapor beliau dikawal. Sesuai dengan niki nggih, syarat-syaratnya sudah lengkap ya. Sekarang legislatif secara apa legislatif. Karena yang terjadi ngeten Gus, banyakan konco-konco ngapunten nggih, tidak banyak tapi cukup banyak. Konco-konco pelaku di UMKM itu kadang sok pengen ngerti beres, gak gelem repoti, mongso borong ngerti dadi aku bayar piro gitu Gus. Yang jadi masalah kan gitu kebanyakan. Lah, itu kan berarti mungkin ada perlu untuk didampingi terkait penjiwaan entrepreneur. Kalau yang jiwa entrepreneur yang ingin usaha untuk meningkat kan pasti jangankan untuk minta bantuan itu. Waktu membuka usaha pun bagaimana notoni, bagaimana itu kan sudah ada tahapannya, gak langsung aku mau dadi aku pengen untuk jogodok wis mari kan gak mau gitu. Betul. Kalau di pemerintahan pasti ada aturan-aturan lah. Kalau aturan-aturan sudah memenuhi dan itu pasti aturannya syarat-syarat yang di dalam contohnya pengajuan kur, kalau syarat-syarat sudah memenuhi pasti akan dibantu saya bantu untuk mengawalnya di dinas koperasi siap dibantu. Lur, dulur. Nah, monggo Gus kopinya disambi. Nggih. Nih, wah dari tadi saya nunggu-nunggu untuk monggo ini. Saya lihat kopinya ini nunggu-nunggu ini saya. Masa ngobrol ngopi terus asih do diunjuk lah ya repot ngene to. Salah adem. Aduh. Pripun Gus? Kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Ya memang kopi tanpa gula itu rasanya pahit. Tapi tak sepahit rindu pada kekasih imajinasi. Wis pahit nemen iki kan. Pahit nemen iki kan. Iki ngobrol kopi mau curhat sih. Oke. Bismika Allahumma. Lagi ngopo bismika ngene ya. Kok ya ora nek gawean lain selain bubuk karo bubuk. Mabar. Mabar. Oke.
Oke Gus, nanti kita kembali ke persoalan itu. Isu yang lain Gus. Jadi terkait kalau tidak salah mencermati Gus. Jadi jenengan ini kan salah satu politisi yang dari awal concern untuk karena latar belakang dari pondok pesantren itu kan yang punya concern memperjuangkan tadi kita sebut OPOP itu ya. Pesantren bukan produk gitu ya. Nah, monggo Gus diceritakan dulu terus kudune piye karena situasinya sepertinya kami dalam riset singkat kami itu kayaknya masih mandek gitu ya Gus ya. Skema OPOP itu loh. Belum berkembang sesuai dengan idealisme anak muda. Oh, nggak ada. Keinginan untuk. Nah, monggo jenengan cerita biar teman-teman pemirsa Repung rada paham konsep OPOP itu. Siapa tahu nanti beberapa pondok minta afirmasi Gus Ayi kan sketsa jadi biar diakselerasi gitu. Di tahun ini memang alhamdulillah ya dengan perjuangan kami di provinsi terutama dari teman-teman fraksi PKB itu harusnya sudah didok terkait dengan perda pesantren. Pemberdayaan pondok pesantren misalnya. Turunan dari undang-undang pesantren. Nah, sebelum pasti didok ini OPOP itu menjadi program, salah satu program dari Ibu Gubernur. Salah satunya terkait dengan karena Bu Gubernur juga dari kalangan pondok ya. Itu ada konsen terkait dengan OPOP. Ya, kita sangat mendukung untuk itu. Tapi selama ini dari program OPOP yang di situ ada program terkait dengan pemberdayaan untuk pesantren. Alumni pesantren, santri untuk bisa supaya mandiri dan didampingi juga untuk mempunyai produk sehingga bisa dikenal sehingga pesantren menjadi mandiri pada pelatihan untuk keuangannya, manajemennya, sampai pada bagaimana mengenalkan produknya, pemasaran. Itu sangat bagus, ideal seperti itu. Tapi kami melihat selama ini perjalanan OPOP itu yang ada itu kurang kepada mengenalkan OPOP kepada pondok-pondok pesantren yang belum punya produk. Belum punya produk. Banyak sekali acara kegiatan pameran, pengenalan. Itu memang pesantren-pesantren yang sudah punya produk, aslinya sudah punya produk, cuma dinaikkan tingkatnya, terus dikenalkan, pesantren sudah punya produk, terus ya kita nggak harapkan hanya untuk klaim pesantren ini punya produk atas binaan dari dinas tertentu, di provinsi. Itu nggak hanya berhenti di situ. Yang selalu saya sampai kemarin juga ketemu dengan rapat hearing dengan dinas itu saya sampaikan, yang selalu saya ungkapkan OPOP. Yang terbaru OPOP sudah mulai awal sampai sekarang sudah ada perda pesantren. OPOP itu hanya berjalan sesuai dengan hanya pameran-pameran dan mengenalkan, tidak pada memberdayakan, memberi pelatihan baik itu alumni pesantren atau santrinya atau pondok pesantren yang belum punya produk. Sehingga saat ada hanya pameran ya saya lihat yang ikut pamerannya ikut aja ya sudah punya produk, tapi belum ada mengatakan ini ada pesantren baru yang dalam binaan saya sudah mulai awal tidak punya produk. Jadi dibantu untuk mengenalkan itu. Kan banyak pesantren yang ada di pesantren itu mungkin di pesantren itu salah satu bayangan saya itu terkait dengan pengelolaan sampah sampah di pesantren itu banyak sampah-sampah pesantren itu bisa dikelola menjadi produk. Saya juga tahu di Probolinggo waktu itu juga ada yang menjadi sampah produk menjadi batu bata, sampah plastik, ya toh. Tapi dia pesantrennya yang mandiri, bukan binaan, maksudnya itu. Nah, itu kan sudah dari pondoknya. Iya, sudah ini. Kan sudah punya data untuk pesantren-pesantren yang ada. Ya toh. Sebagaimana kalau UMKM sudah punya data lah, saya yakin dinas itu ada UMKM sudah binaannya sukses. Nah, gimana sukses ini itu diamalno ilmu nih. Loh, ini ilmu manfaat. Sampai dalil juga saya. Ini mau ilmu manfaat dan barokah harus diamalkan kepada pesantren-pesantren yang belum punya produk. Itu penting karena di wilayah OPOP juga ada terkait dengan pemberdayaan santri. Itu belum sampai pada itu. Tidak hanya mengenalkan pesantren sudah punya produk, dibuatkan pameran. Ya alhamdulillah, ada yang sampai bisa ekspor itu alhamdulillah. Tapi sudah punya produk. Belum pada keinginan kami kan tahapan selanjutnya adalah pesantren yang belum punya produk, yang belum punya biar untuk mencapai kemandirian yang merata untuk didampingi. Kalau perbandingan itu, artinya perbandingan pesantren yang sudah punya produk dengan yang belum itu banyak yang mana Gus? Ya, kalau umpamanya saya bandingkan kalau ada 100 pesantren ya cuma 7
7 sampai 10 pesantren ya, lainnya belum lah. Baru 7%, 10% itu sih. Itu kan perlu sangat diperhatikan, apalagi sudah ada perda pesantren. Cukuplah untuk bisa memperhatikan itu. Dan itu juga terjadi juga di UMKM. UMKM saya kira kan sama dengan pemberdayaan ekonomi. Ada banyak binaan UMKM yang memang sudah sukses. Itu diajak lah untuk cara bagaimana diajak juga. Kan ini binaan kita kan gitu ya, mengamalkan ilmunya, ini coachingnya mengamalkan ilmunya. Dan itu juga sebenarnya banyak di Jawa Timur itu ada Millennial Job Center, itu ada, terus di setiap Bakorwil, 5 Bakorwil itu sudah ada tempat untuk pelatihan, bisa untuk mendampingi untuk produk. Itu lengkap saya kira. Tinggal itulah monggo yang punya punya UMKM sudah berjalan untuk bisa naik kelas, ada untuk dilatih cara bagaimana keuangannya bagus, dikenakan ke e-commerce, didampingi, monggo Diakses tuh ya. Monggo itu sudah diakses. Jadi yang keinginan untuk itu segera untuk mendaftarkan aja, daftar aja sebagai UMKM. Di situ juga ada websitenya, langsung aja buka websitenya. Artinya sebenarnya fasilitasi dari provinsi itu sudah cukup lengkap jadi Gus ya. Ya, secara ininya, sistemnya lengkap. Tapi dananya nggak tersatu. Jadi berapa tuh Gus dana yang ada itu? Kalau misalnya ngomong alokasi untuk misalnya mitra komisi B itu kan berapa dinas itu kira-kira duitnya piro gitu. Atau yang dinas koperasi saja? Dinas koperasi dan UMKM itu juga di samping untuk dana untuk operasional yang ada di program-program itu kan juga ada dana yang dagulir, dana bergulir dari provinsi, terus ada KUR, juga ada CSR yang ada di luar itu nih dari provinsi. Itu aja belum bisa diserap lebih maksimal, sehingga itu yang kami harapkan kalau teman-teman UMKM sebenarnya nggak kesulitan kok, terbiasa untuk mengajukan dana, syarat-syaratnya nggak terlalu berbeda. Apalagi dagulir penyerapannya masih sangat sedikit, itu kalau eman-eman ya, dari Jawa Timur nggak bisa mengambil untuk itu pemberdayaan UMKM. Artinya mungkin kalau ini terkait dengan akses, berarti kan terkait dengan sosialisasi juga Gus ya. Salah satunya ini saya membantu sosialisasi eksekutif ini. Komisi B perlu dorong dinas provinsi untuk sering-sering turun ke daerah gitu ya. Jadi selalu jangan undang daerah koneng provinsi gitu loh Gus. Mungkin selalu ke daerah untuk sosialisasi, pendampingan sampai dokumennya munggah kabeh piye gitu. Untuk melakukan seperti apa. Ini masuk di kita ini pemerintah di legislatif juga membantu eksekutif ini, kita mempromosikan lewat podcast yang podcast malam-malam. Minggu malam deh, malam-malam. Sabtu malam. Oh, Sabtu malam ya, bukan malam Minggu. Enggak. Sensitif bagi saya malam Minggu. Sabtu malam. Sabtu malam. Sabtu malam. Oke. Terkait dengan ini Gus, kalau kita ini kan Gus saya kan dapilnya kan Jombang Mojokerto nih. Nah, kita ngomong bukan kasus sih. Isu yang kita lokalisir lebih ke persoalan Jombang gitu ya. Kalau Gus saya mungkin menguasai betul soal di level provinsi, kalau di Jombang sendiri terus pun Gus saya memandang ini teman-teman pelaku UMKM, koperasi, opopnya terus pun Gus. Mungkin saya nggak bisa bisa secara total karena mestinya yang bicara di sini bisa di DPRD Kabupaten Jombang. Ya, betul. Saya hanya melihat dari obrolan dengan ngopi-ngopi di ngopi itu ya kayaknya masih kurang untuk perhatian terkait dengan di UMKM yang koperasi ada di Jombang. Sampai kemarin salah satunya yang saya tanyakan kok sampai ada sampai kemarin itu ada monotarium koperasi. Jadi ada pertanyaan, ada apa kok sampai monotarium? Apa banyaknya yang daftar koperasi setelah itu koperasi ini zong? Kan itu ada masalah lagi. Terus gimana UMKM yang ada seperti apa? Apakah itu ada peran serta pemerintah? Kebanyakan yang saya waktu ngobrol kopi-kopi ya mereka yang independen. Independen. Seperti saya punya teman anak muda itu yang di Peloso, dia masih muda, yang punya art kios, yang pada dia sangat paham terkait jenis-jenis kayu. Mas Rohman itu art kios di Peloso itu, ya dia sampai ekspor juga. Tapi ya saya tanya untuk peran pemerintah yang ada di wilayah Jombang nggak ada. Alhamdulillah kemarin sempat diajak pameran. Ikut pameran. Baru ikut pameran tapi belum ada. Belum. Saya inginkan di ini juga ada, karena harus tidak hanya peran serta dari